tanya ke saya. Bawa laptopnya silakan ditanya ke saya besok. Oke, saya masuk materi hari ini. Terlihatkah PowerPoint-nya? Terlihat, Bu. Oke. Uh, 2 minggu yang lalu setidaknya udah pernah saya jelasin sedikit Lindo dan Lingo. Jadi kita hari ini bahas Lindo, penggunaan Lindo untuk analisis sensitivitas, model transportasi, model penugasan, sama model integer programming. Nah ini, slide di pertemuan ketiga ini banyak sekali sih tentang apa latihan-latihannya. Jadi sengaja saya screenshot semua model-modelnya, kita coba sama-sama di Lindo. Nah, seperti model ini. Ini artinya fungsi tujuannya maksimumkan 2x1 tambah x2 tambah 3x3. Dengan kendala x1 tambah x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 400, 2x1 tambah x2 tambah x3 kecil sama dengan 500. Nah, ini akan kita running di Lindo. Kita coba. Bentar ya, nanti kalau diketik di Lindo seperti ini, nanti kan ada muncul nih, do range sensitivity analysis. Jadi kalau kita klik yes, maka ada tulisan muncul, slide saya berubah nggak? Berubah, Bu. Nah, nanti akan ada muncul tulisan seperti ini. LP optimum found at step 1, artinya solusi optimal dari linear programming ditemukan di step 1. Step 1 itu mungkin waktu kita ngerjakan pakai simplex, kita bisa beda-beda iterasinya. Saya bisa 4 misalnya, Egi bisa 5, tapi kalau di softwarenya 1 nggak masalah. Kan beda-beda mungkin pemilihan antara baris kunci dengan kolom kunci dan sebagainya. Nah, objective function value 1200, artinya nilai fungsi tujuannya 1200. Variabelnya, ini namanya variabel keputusan. X1 bernilai 0, X2 bernilai 0, X3 bernilai 400. Udah, yang ini nggak masalah, nggak usah dilihat dual price-nya. Terus katanya tadi, apakah akan melakukan analisis sensitivitas? Jika ya, ini. Nah, ini udah pernah saya ngajarkan di mata kuliah program linier. Jadi, artinya koefisien X1, X2, X3 ini kan objektif koefisien range. Jadi, range koefisien fungsi objektif. Jadi, ini sebenarnya kita sama dengan kayak gini, C1, C2, sama C3. C1-nya 2, C2-nya 1, C3-nya 3. Jadi, dari sini, ini. Yang ini C1, ini C2-nya ada angka 1 di depannya. Ini C3. Jadi C1 bernilai 2, C2 bernilai 1, C3 bernilai 3. Ketika kita lakukan analisis sensitivitas, dia bilang gini, allowable increase, artinya peningkatan yang diizinkan. 2 ini boleh naik sebanyak 1, artinya boleh sampai 3. Allowable decrease boleh turun sampai tak hingga. Artinya, dari hasil analisis sensitivitas, maka decrease-nya tak hingga, dia boleh turun sebanyak tak hingga, dari 2 boleh dikurang tak hingga, artinya sampai minus tak hingga, kecil sama dengan C1. Allowable increase boleh naik sebanyak 1, yang awalnya 2 boleh naik 1 jadi 3. Itu hasil analisis sensitivitas. Artinya, nilai C1 boleh diturunkan sampai berapapun, dan boleh dinaikkan sampai batas maksimum 3, supaya solusi tetap optimal. Sekarang bagaimana dengan C2? Yang awalnya bernilai 1, increase-nya naik 2. 1 tambah 2, 3. Decrease-nya bisa infinity, berarti 1 kurang tak hingga ya minus tak hingga. Saya buat minus di sini karena dia batas bawah ya, nggak mungkin saya buat tak hingganya di sini. Terus C3, yang semula nilainya 3, dia boleh naik sampai tak hingga. 3 tambah tak hingga, nah, tak hingga. Boleh turun sebanyak 1, jadi 3 kurang 1, 2. Gitu ya. Sekarang kalau right hand side, sisi kanan kendala, jadi ini namanya B. Dilihat kembali analisis sensitivitas di program linier. Jadi B1 nilainya 400, B2 500. Dari mana dapat current right hand side? Nilai sisi kanan kendala sekarang dari sini. Inilah 400 itu B1, 500 itu B2.
Jadi kalau diadakan perubahan nilai B1 dan B2 artinya increase dari 400 boleh naik 100. Jadi sini 500. Decrease dari 400 boleh turun sebanyak 400. Berarti 400 kurang 400. 0. Bagaimana dengan B2? B2 dari 500 boleh naik sebanyak tak hingga. Artinya jadinya mana ya? Tak hingga ya. Dari 500 boleh turun sebanyak 100. Jadi boleh 400. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung? Jadi nanti saya memberikan soal kuis maupun UTS, bukan artinya cuma model ini run kan. Nih hasilnya, screenshot ya, kita main pakai screenshot kerjaannya. Model di-run-kan di screenshot gitu. Oke, coba lihat jadwal minggu depan. Minggu depan itu pertemuan kelima, apakah kita on atau off? Saya tetap ngikutin sesuai jadwal jurusan ya, karena kita nggak bisa langsung tiba-tiba masuk saja. Kelasnya tidak ada. Nanti takut dipakai orang sudah. Minggu depan 5. 5 itu apa? Komputasi, matematika. 5 itu on. Jadi pas. Minggu depan kita kuis. Minggu depan kita kuis. Materi yang saya sampaikan. Jadi makanya saya yang belum ada Lindo dan Linggo, yang nggak bisa dibuka WA-nya tadi, besok saya ada di kampus. Rabu juga mudah-mudahan ada di kampus. Silakan bawa laptopnya. Oke, kita kuis sesuai jadwal jam 13.15. Kalau lebih pagi kan nggak mungkin ada kelasnya. 13.15 tempatkanlah di ruangan kita, itu di ruangan D1201. Berarti yang di atas. Oke, silakan bawa laptopnya. Yang nggak punya pinjem ya. Jadi pakai punya masing-masing. Pakai punya masing-masing, kerjakan. Ini pakai punya masing-masing kerjakan. Jadi nanti perlu di filenya tetap saya perlu upload ya di e-learning-nya. Saya tetap perlu upload di e-learning. Jadi kamu misalnya saya berikan soal seperti ini, kerjakan dengan analisis sensitivitas dan Lindo. Jadi artinya yang kamu ketik di Lindo di screenshot sama hasil ini. Ini kan hasil screenshot Lindo. Buka di Word, tinggal copy paste. Jadi kamu nggak akan ngetik banyak kok. Ini cukup kamu ketik kan pendek. Saya nggak suruh ngetik ngarang-ngarang kayak buat skripsi. Saya butuh analisis sensitivitas seperti ini. Paham nggak kira-kira? Jadi kamu nggak perlu nulis, tapi kamu perlu Word. Jadi yang diketik di Lindo kita screenshot, pindah ke Word, kamu copy paste. Paham? Paham, Bu. Oke, saya lanjut boleh? Oke, saya coba lagi ke Lindonya ya. Dari ini kan dari hasil running. Nah, kita coba sendiri. Kita ketik, kita coba di Lindonya. Keluar Lindonya? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Ini cuma ada orang 17. Sedangkan di WAG 21. 18 sama saya. Berarti ada 2. 2 ini belum live atau apa? Daftar hadir silakan diisi. Tetap wajib itu diisi ya. Walaupun kelasnya offline, isilah daftar hadir di e-learning itu. Itu bukti tertulisnya. Oke, sekarang kita ketik yang tadi, yang saya bahas. Maksimumkan 2x1. Ini kan udah dibuka Lindonya. Jadi ketik max, spasi 2x1. Mau pakai x besar, x kecil, terserah. X2 ditambah. Sesudah x2 perlu spasi, baru tambah. Terserah mau pakai spasi atau tidak. Nah, subject to. Keluar Kak tulisan ketikannya? Keluar, Bu. Nah, ini udah saya record ya. Sebenarnya lihat yang tahun lalu juga boleh. Mata bahan kuliahnya sama sih. Jadi bisa dilihat-lihat. Nih, kalau yang ketinggalan. Nah, 500
Di sini N. Nah, kalau sudah N, nanti gimana solve-nya? Klik solve, solve. Nah, dia ada tulisan do range sensitivity analysis, kita klik yes. Oke, nah ini ada saya jelaskan sedikit, ada tulisan Lindo solver status, ada nggak? Ada, Bu. Nah, statusnya optimal, artinya solusi optimal udah diperoleh, iterasinya 1, iterasinya 1, kemudian invisibility-nya 0. Kalau statusnya optimal, pasti invisibility-nya 0. Artinya dia tidak ada nilai untuk yang tidak visible. Semuanya mau yang visible optimal. Objektifnya artinya nilai fungsi Z-nya, fungsi tujuannya 1200. Udah. Kenapa nggak ada base IP? IP itu integer programming. Ini model LP. Jadi tidak ada not available. IP bound, batasan integer programmingnya not available. Branches-nya not available. Karena ini model linear programming. Jadi nggak perlu diintegerkan. Close. Solusinya ini diminimize. Nah ini sama seperti tadi ya. Nah ini yang di screenshot. Ngerti kan screenshot? Ctrl ALT print screen. Bisa ya pasti ya. Yang dia tidak ngerti screenshot, besok mau tanya Ibu, silakan. Bawa laptopnya, saya ada di kampus. Mau enggak tanya temannya kalau sungkan dengan saya. Nah, inilah yang screenshot. Kamu udah usah ngetik lama. Jadi kamu tinggal ketik Ctrl ART print screen, ya kan? Langsung paste di Word, buka file Word 1. Nah, itulah jawaban kamu. Udah tinggal kamu analisis, tulis tadi. Yang C1, C2, C3. Lihat di objective, coefficient range sama right hand side range. Ada pertanyaan sampai situ? Oke? Boleh saya tutup ini? Tutup ya. Ya, boleh, Bu. Bu. Oke, lanjut ke PowerPoint tadi. PowerPoint 3. Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, ini artinya cara kalian belajar, slide inilah kamu ketik ulang. Oke, slide inilah kamu ketik ulang. Ketik ulang, coba di Lindo. Ketik persis, nanti lihat hasilnya sama nggak dengan slide yang saya kasih ini. Seperti itu. Ini contoh yang lain. Fungsi tujuannya maksimumkan 15x1 tambah 25x2. Kendalanya 3x1 tambah 4x2. Nah, ini kombinasi kendalanya. Ada yang bertanda lebih besar sama dengan 12, 2x1 tambah x2 besar sama dengan 6, 3x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 9. Do range sensitivity analysis. Nah, ini ya. Ketika diklik ini hasilnya. Oke. Nah, saya mau nanya nih. Saya mau nanya dari siapa ya? Dari Andika boleh. Berapa nilai fungsi tujuannya Andika? Nilai X1-nya 2, nilai X2-nya 1,5. Nilai fungsi tujuan. Nilai fungsi tujuannya berapa? 7,5. Ya, oke, sip. Jadi kalau sudah diketik ya, di run dapat ini di screenshot, tolong diketik lagi di bawahnya biar saya tahu. Yang ya kamu jangan suruh saya bacanya, saya udah tahu. Nah, tulis kayak gini, seperti tulisan merah saya, oke? Jadi kita tahu berapa nilai X1-nya 2, X2-nya 1,5, Z-nya 67,5. Oke? Terus,
Tri Agusti, kalau dari analisis sensitivitasnya berapa koefisien? Jadi ini objektif koefisien range yang saya buat C1, C2 gitu ya. Yang bawahnya right hand side B1, B2, B3. Oke. Nah, ini berapa intervalnya? Oke, sorry ya. Saya matiin dulu nih bunyi WA-nya tungtong bentar ya. Sorry. Tri Agusti ada? Berapa nilai C1-nya Bu. saja? Berapa interval C1-nya? C1 itu Jadi C1 gimana? Batas bawahnya berapa jadinya? Dari 15, ya, boleh turun. Turunnya yang mana? Increase atau decrease yang turun? yang turunnya increase, Bu. Increase tuh naik. Decrease, Bu. Jadi berapa batas bawah nih? Batas bawahnya 0. Kok 0? Nah, salah kan itu makanya. Nilai awalnya 15, dia boleh turun Ya. sebanyak 0. Oh, batas bawahnya 15, Bu. Oke, sip. Terus increase-nya? Batas Tak atasnya? terhingga. Oke, tak terhingga. Sekalian lagi, satu lagi. C2-nya berapa? 25 itu Oke, batas bawah ya? bawahnya tak terhingga. Oh, sorry, batas bawahnya. Jadi kalau batas bawah kita buat minta hingga ya. Kecil sama Ya, dengan C2, terus batas atasnya? 25. Oke, sip, thank you. Sinta Melati, berapa nilai B1-nya? Berapa B1 Sinta? Dari 12, jadinya berapa batas bawahnya? Ada Sinta? 12, Bu. Ya, batas bawahnya jadi dari 12, increase naik apa turun? Turun. Increase itu naik, ingat. Increase itu Bu. naik, iya ingat naik. Itu berarti kalau naik itu ditambah. Decrease turun, turun tuh namanya dikurang. Jadi berapa nilai batas bawah B1? Dari 12 menjadi kalau naik ditambah berarti 12. Boleh naik sebanyak min 3 dia nih. Ini agak aneh dia 9, minusnya. Bu. Dia boleh 9. Batas bawahnya turunnya boleh 3, Bu. Nah, ini hati-hati ya. Increase itu tambah. Decrease itu kurang. Ya kan? Jadi dia B1-nya berarti nilainya cuma boleh batasnya sampai 9. Tidak boleh berubah lagi. Naiknya sebanyak 9, turunnya 9. Kebetulan ini min 3 dengan 3. Kalau yang ini, B2-nya, dia boleh naik sebanyak min setengah, turun jadi harusnya karena dapatnya negatif dia. Jadi 6 dikurang setengah berapa? 5 setengah. Yang ini minus tak hingga. B3-nya berapa? 9 ditambah 3, 12 batas atasnya, batas bawahnya minus 0,6. Bu. Jadi dikurang ya. Dikurang minus 0,6. Jadi 9, ya 9 kurang 0,6 jadi 8,4 langsung minus ya, dikurang. Jadi dia boleh turun sampai 8,4, naiknya boleh paling besar cuma sampai 12. Untuk apa ini? Nanti ingat, supaya nilai Z-nya tetap maksimum atau minimum, tetap optimal kita nyebutnya. Tergantung kasus, kalau dia max berarti maksimum, kalau dia minimum kan Z berarti supaya nilainya tetap minimum. Itu ya. Jadi ini yang saya butuhkan, yang merah-merah ini yang saya butuhkan. Kalau cuma ketik-ketik di Lindo, saya yakin semuanya bisa, tinggal di run, di print, di screenshot, sudah tempel. Tambahkan ini, jawaban tulisan merah ini di bawah. Di bawah apa? Di bawah jawaban kamu nanti waktu kuis. Nggak akan lama kok, 1 jam cukup kuisnya. Oke? Bu izin nanya. Mm-hmm. Tadi decrease turun kan Bu, berarti minus. Iya. Mm-hmm.
Berarti batas bawahnya 9 bukannya 9,6 ya, Bu? Iya, Kan minus ini nih. pengecualian ya. Ini pengecualian. Ini harusnya tidak boleh negatif sebenarnya nilai-nilai di sini. Tapi benar, di kasus tertentu dia bisa negatif kelihatan dari sini nih dual price-nya. Jadi kalau saya buat 9 dikurang 0, minus 0,6, 9,6. Kan aneh ya, nilai awalnya 9 nih. Kalau turun masa jadi 9,6? Kan nggak mungkin. Oke? Jadi ini negatif yang di sini ini sebenarnya boleh diabaikan aja. Jadi ada yang saya salah di sini ya. Ada yang saya salah, tolong diperbaiki tadi. B1 negatif ini boleh dihilangkan. Jadi 12 dia boleh naik 3. Jadi ini sebenarnya sebanyak berapa nih? 15. 15. Ya. 6 dia boleh naik sebanyak setengah, jadinya di sini 6,5. 6,5. Nah, yang lain begitu. Karena dia aneh, kalau 9 turun, masa jadinya 9,6 gitu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Saya sengaja buat banyak-banyak, ini silakan dicoba. Nah, ini yang kalau koma, ingat dia tidak mengenal tanda koma. Pakai titik ya. Jadi minimumkan 3,2A, 3,2. Ini sengaja contohnya beda-beda nih. 4, 2,5B, 3,6A gitu ya. Ini apakah ngetiknya harus rapi seperti ini? Enggak, ketik seperti saya tadi boleh. Oke, yang ini dilakukan analisis sensitivitas, dapatnya ini. Sama. Oke, coba Anissa Nurba. Berapa nilai Z-nya? Sorry, dari model ini ya. Dari model ini dikerjakan di Lindo. Dapatnya ini. Nanti kamu coba di Lindonya. Sekalian untuk belajar menghadapi kuis. Jadi minggu depan tetap kuis kita. Pas saya mulai ngejar materinya. Pertemuan kelima kan. Ini materi pertemuan 3. Nanti cukup kok pertemuan 4. Berapa nilai Z-nya, Anissa? 57,64211, Bu. Iya, jangan sampai nggak bisa ya, yang masih bingung. Berapa nilai variabel keputusannya? Berarti kita bukan cerita X ya di sini, ABC kan? Berapa nilai A-nya? 6,986. Ya. Oke, terus B-nya? 8,21. 82. C-nya? 0,0. Ya, 0 ya. Jadi ini nih yang penting nih, oke? Terus, sekarang kalau dilakukan analisis sensitivitas, berapa nilainya? Ini nilai C1, ini ya, C2, ini C3. Berapa si Diva Pusparani? Berapa interval C-nya? Diva ada? Ada, Bu. Ya, berapa Diva? C1-nya increase naik apa turun? 6,4, Bu ya. Iya sih, ditambah ya. Terus decrease-nya jadi berapa? Kayak kalkulator. Nah, kamu boleh bawa kalkulator minggu depan, silahkan. Kalau mau ngurang ini. Kalau nggak pakai Excel aja lah daripada banyak ketikan. 2,1. Bentar, Bu. 2,06? Berapa? Saya anggap 2,06 ya. Ya, Terus, lanjut. C2-nya? 6,2222 Nah, tulisnya di mana 6,2? Kiri apa kanan? di kanan. Oke. Terus? 2 di sebelah kirinya, Bu. Ini 2, berapa ya? Saya kok terhapus nih di atas. Berapa C1 tadi? 3,2 kurang 1,14. 2,06 ya. Oke. C3-nya? Batas bawahnya berapa? Yang bawahnya? 5 kurang 2,7. 3,3. Batas atasnya? Tak hingga, Bu. Ya, gitu ya. Maksudnya jadi nilai C1-nya boleh pada interval ini.
Jadi kalau C1-nya 8, berarti nilai Z-nya tidak akan optimal lagi. Karena dia cuma boleh dari 2,06 sampai 6,4. 7 saja tidak lagi. Bagaimana kalau C1-nya nilainya 1 aja? Berarti Z-nya juga tidak akan optimal. Oke, Silvani, bagaimana B-nya? Nah, ini sebelum lanjut, ini jangan terbalik-balik ya. Kayaknya benar-benar tiap kali di kelas ya, di Zoom kayak gini, benar ya kalau ditanya. Nanti pas di kuis ya, masa 6,4-nya buat di kiri, 2,06-nya buat di kanan. Tolong diperhatikan keterurutannya. Nanti dia buat 6,2, kurang dari sama dengan C2, kurang dari sama dengan 2. Kan aneh buatnya gitu. Terus ada lagi yang kayak gini. Nggak usah pusing-pusing kamu tuh. Ini, memang benar ini. Ini aja nah yang standar. Kan di kalkulus kita belajar kan interval. Nggak ada nulis kayak gini. Kalau matematik benar ya nggak ada. Oke, Silvani. B-nya berapa? B1, B2, B3. Ya, Ibu. Berapa? Bentar, Bu. Ya. 96,55. Batas atas apa bawah? Di kiri apa di kanan? Di kanan. Terus di krisnya? 32,4. Terus? Seratus 139,99 untuk yang di kanan. Terus? Enam puluh 69,3 untuk yang di sebelah Next. minus tak hingga tak hingga Bu yang di sini. Yang mana? Kiri apa kanan? Minus tak hingga. Ya, Terus? itu minus tak hingga Bu. Nah, terus? 118,51. Oke. Sip. Dah. Gitu ya. Rame banget tempat kamu. Kamu tuh kalau online ya, kita kan buat masih mix ya, hybrid oleh si Unsri ini. Jadi carilah tempat yang tenang dikit belajarnya. Sayang aja sih maksudnya. Biar lebih nyaman belajarnya. Oke? Nah, sampai di sini. Ini semua tentang model program linear. Adakah pertanyaan sebelum saya lanjut ke model transportasi? Ada pertanyaan kah? Ya udah, saya lanjut ke transportasi. Dilihat kembali pelajaran program linearnya, transportasi ngangkut-ngangkut barang dari sumber ke tujuan, oke? Jadi kita mau menentukan nih berapa jumlah barang yang harus dikirim dari setiap sumber ke tujuan. Nah, ini contohnya gini, ada padi dipanen di Jogja, saya ngambil contoh dari buku-buku teks ya, disimpan di 3 kota, Wonosari, Bantul, dan Sleman. Ketiga kota ini memasok ke 3 penggilingan tepung yang ada di 3 daerah, Klaten, Delanggu, sama Surakarta. Padi dikirim menggunakan truk, dan setiap truk hanya muat 1 ton. Jadi datanya nih, jadi ada kota, ada Wonosari, Bantul, Sleman, ini jumlahnya, dibuat jumlah yang ditawarkan, bisa cuma 150, 175, 275 ton. Oh, ini lupa ganti ya, ini bukan gandum ya. Jumlah ton padi yang dikirim ya. Jadi ke Klaten 200, Delanggu 100, Surakarta 300. Nah, ini biaya penggilingannya. Oke. Biayanya dari Wonosari ke Klaten 6 dalam satuan apalah misalnya juta atau 600.000 gitu ya. Wonosari ke Delanggu 8, Wonosari ke Surakarta 10, ini biayanya. Yang menjadi permasalahan, kita akan menentukan, ini semua samain aja ya, mau gandum, mau padi, saya lupa edit. Berapa banyak sih padi yang dikirim dari tiap kota ke tiap penggilingan setiap bulannya, supaya biaya transportasinya minimum.
Yang namanya keluarkan uang pasti dia semuanya minimum gitu aja. Jadi model, nah ini nggak ada modelnya. Nah kalau tidak ada model, kita kemarin udah pernah belajar model transportasi di Prolin. Jadi fungsi tujuannya ini, tujuannya ingin meminimumkan biaya. Jadi ini 6, 8, 10, jadi kayak gini. Saya ganti ya. Jadi ini Wonosarinya saya kasih kode 1, 2, 3. Ini A, ini B, ini C. Mau ganti A, B, C, terus yang ke kanan 1, 2, 3 boleh. Mau sama-sama 1, 1 boleh. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 boleh. Jadi lebih gampang aja kalau saya lebih suka dengan variabel yang berbeda di sini. Jadi 6, 1A, plus 8, 1B, plus 10, 1C, plus 7, 2A, plus 11, 2B, plus 11, 2C, plus 4, 3A, plus 5, 3B, plus 12, 3C. Jadi di sini, ini fungsi tujuannya. Subjek to boleh, terbatas pada boleh, dengan kendala boleh. Dengan kendalanya gimana? Nah, lihat ini. Penggilingannya tadi maksimumnya, nih, 150, 175, 275. Jadi 1A tambah 1B tambah 1C, 1A tambah 1C, dia cuma bisa 100, berapa tadi, sorry. 150. Ini 175, yang ini deh 275. Kalau untuk penggilingannya dia cuma bisa 200, 100, 300. Jadi ini bisa 200, 100 sama 300. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita modelkan yang fungsi kendalanya, subjek apa set kendalanya. Jadi X1A tambah X1B tambah X1C. Jadi ngomong kayak ini. X1A bacanya dari kiri kanan tambah X1B tambah X1C kecil sama dengan 150. Kecil, sorry. Sama dengan 150 pas. 2A, 2B, 2C, 175. 3A, 3B, 3C, 275. Jadi bacanya ini dari kiri ke kanan. Nih. Sudah, kendala keempat dari atas ke bawah. 6, 1A, 7, 2A, plus, enggak usah, 6 lagi, sorry. X1A tambah X2A tambah X3A sama dengan 200. X1B tambah X2B tambah X3B sama dengan 100. X1C tambah X2C tambah X3C sama dengan 300. Jadi seperti ini. Inilah modelnya. Model transportasinya. Ketikkan di Lindo seperti ini ya. Diketik seperti ini di Lindo. Oke. Lakukan analisis sensitivitas, yes atau no. Kalau klik yes, ini hasilnya. Ini jadi paham. Nilai fungsi tujuannya 4725. Nilai X1-nya 0, 1A. Jadi ini ada tabel gini kan tadi kan. Nah, saya salin di sini aja ya. 1, 2, 3. Jadi kan gini ABC. Ini kota-kotanya tadi ya. Ini kota, 1, 2, 3. ABC ini penggilingan. Nah, dengan pakai software Lindo tadi, nilai Z-nya 4725. Ini artinya apa? Biaya minimum 4725. 1A nilainya 0, 1B 0. 1C 150. 2A 0, 2B 0. 2C 175. 3A 200, 3B 100, ini 0. Benar kan tadi sih 150, 175, 300, 200, 100, 325. Benar nggak saya? Ada yang salah kah? Yang Apa C nih? 300. Oh iya. Yang C 300 salah total ya? Kok nggak klop? 150, 175, 275. I think ada yang salah ya. Salah di modelnya kah? Kita coba di Lindo sendiri aja.
Oke, saya coba dilindo ya. Siapa tahu ini salah copy paste ya. Ya, ada salah copy paste tuh. Oke, salah di sini. Kita coba dilindonya. Nah, ini yang tadi udah muncul. Di close. Kita buka yang baru. Sudah keluar lindo saya? Sudah, Bu. Nah, tinggal diketik min 6x1A. Usah aja ya. 6x1A plus 8x1B 10x1C 7x2A 11x2B 11x2C 4x3A 5x3B 12x3C. Ini harus di cross check sekali lagi ya. Kadang salah ketik 2A atau ketik A2 itu fatal juga. Oke, subject to X1A ditambah X1B ditambah X1C sama dengan 150. X2A ditambah, sorry ini ada B kecil ya, perbaiki. Dia mengenal ya, B besar, B kecil gitu. Harus disamain ya. Kalau kita ada satu B besar, satunya ada B kecil, nanti dia ngitungnya beda. X2A, X2B, X2C, X3A, X2A, X2B, X3B, salah saya ya. Nah, ini ya, jadikan N. Ini ya, 4525 itu nilainya. Muncul kan nilainya LP optimum found? Muncul, Bu. Nah, sekarang, oh ya, saya baru ingat. Itu memang slide yang salah. Nah, ini ya. Saya minimize dulu sebentar. Saya minimize, saya buka software yang tadi. Lihat baris yang terakhir di atas N. Itu saya ngetiknya, lihat. X1C tambah X2C tambah X3C. Terlihat nggak sudah? Terlihat, Bu. Ya, 1C, 2C, 3C. Yang ini ya. Lampu merahnya nyala nggak sih? Nah, 1C, 2C, 3C. Oke. Saya balik ya ke PowerPoint tadi. Ini ya, sudah terlihat PowerPoint-nya? Lihat baris Ya, di atas Bu. N. Lihat baris di atas N. Ngetiknya apa? 3A, 3B, 3C. Jadi kalau salah ketik, memang happy. Begitu di-run, ya hasil O-nya optimal, ada hasil. Tapi hati-hati, salah ketik yang tadi, ini berakibat solusi yang ini. Lihat ya, solusinya ini. Beda kan dengan yang saya running tadi? Paham? Salah ketik di sini nih, lupa. Harusnya ini 1A, benar kan? 1C, 2C dengan
3C. Harusnya ini diketiknya X1C plus X2C plus X3C. Harusnya barisan ini diganti, ya kan? Sama dengan 300. Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Kalau kita salah ketik, tadi ketik 3A, 3B, 3C, ya kan? Di run dapat tuh, ada hasil di run. Cuma waktu dikerjakan, kebetulan saya sadar ini salah. Terputus nggak Ibu ya? Halo? Ya, Bu. Ada ya? Nanti kalau saya terputus kasih tahu ya. Baik, Bu. Nah, ini kenapa saya menyadari bahwa ini salah? Tadi kan totalnya gini 150. Lihat jumlah dari kiri kanan. 0 tambah 0 tambah 150. Benar ya 150? Yang di kanan. Bawah. 0 tambah 0 tambah 175. Benar ya 175? 200 tambah 100 tambah 0. Benar 300. Sekarang ini, dari atas ke bawah. 0, 0, 200. 0, 0, 100. Harusnya tadi bukan 325. Berapa tadi di sini? 300 ya? Iya, Ini Bu. harusnya tadi maunya 300. 300. Makanya curiga salahnya di sini. 300. Ini kalau di total malah 325. Makanya tadi salah. Jadi begitu di run. Mana ya? Oh, saya nggak buat yang benar ya. Nah, yang benernya saya stop share. Benernya yang di Lindo tadi. Terlihatkah objective function value-nya? Terlihat, Bu. Nah, lain ya, nilai Terlihat. Z. Nilainya sudah berbeda di sini. Jadi tadi 1, 2, 3 gitu kan. Ini A, B, C. Benar ya? Tadi maunya yang sebelah bawahnya tadi berapa? Apa lagi? Jadi buat dulu nih, 25. X1B-nya 0, lihatnya dari sini ya. 125. Jadi benar ya, ini 150. 0, 0, 175. Benar ya, 175. Dari sini, 175, 100, 0. Ini kan 275 tadi. Yang ini 200. Yang ini 100. Yang ini 300. Semuanya memenuhi. Paham sampai sini? Artinya apa dari ngerjakan tadi? Jadi produksi dari tempat pertama tadi, kota apa tadi yang pertama, dikirim ke penggilingan pertama penggilingan A sebanyak 25 ton. Dari kota 1 ke penggilingan C 125. Jadi nggak usah kirim ke B. Dari kota 2, dia hanya mengirim ke C 175 ton. Dari kota 3, dia ngirim ke A 175, ke B 100. Gitu. Ini sama dengan yang tadi. Current coefficient berarti koefisiennya semua, fungsi tujuan, right hand side, sisi kanan kendala. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan kah? Belum, Bu. Ini artinya tadi salah, karena modelnya salah, ya kan? Dia pengaruh juga ini ke sini. Nanti diperbaiki dengan yang tadi ya. Nah, kalau mau lihat nilai tabel, kamu belajar simpleks tuh. Kalau simpleks selalu ada tabel akhir. Ya kan? Tabel iterasi akhir di mana solusi optimal sudah diperoleh. Masalahnya, kalau di Lindo, kita nggak bisa membayangkan bahwa tabelnya persis cantik seperti yang kita garis. Tapi lumayan seperti ini. Ini tabel terakhir. Udah bisa ya kita lihat tabel 1 berapa, tabel 2 berapa, enggak. Dia cuma menampilkan tabel akhir. Jadi sama seperti kalkulator lah, 15 kali 80. Langsung jawaban akhir kan? Nggak ada step-stepnya. Nah ini tabelnya. Dari mana mau lihat tabel ini? Saya tunjukkan. Jadi kembali lagi ke Lindo tadi. Ini Lindo. Oke, solve. Oh, ini mana tadi ya? Oh, sorry. Hasilnya di close dulu. Buka yang modelnya. Nah, ini modelnya. Sudah keluar modelnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, kalau mau lihat tabelnya, report, tableu.
report pilihan Tableau atau ALT 7. Nah, ada? Muncul nggak? Kelihatan nggak the Tableau? Muncul, Bu. Nah, itulah tabelnya, ya, tabel terakhirnya. Oke, caranya report, kemudian Tableau. Oke, balik lagi. Nah, sekarang mode penugasan. Ada yang Hungarian, kan belajar setelah transportasi sama. Jadi ini, misalnya ada perusahaan, dia akan melakukan seleksi karyawan, 4 orang akan ditugaskan kepada 4 jabatan. Hasil seleksinya paling tinggi, dipilih per orang yang memiliki hasil tes paling tinggi, terus mau diatur kerjanya apa. Si A ini karyawannya ABCD namanya. Jenis pekerjaannya 1, 2, 3, 4. A-nya kerja apa, B-nya kerja apa. Selama berapa lama. Jadi tujuannya sama seperti transportasi, dia ingin meminimumkan. Atau biaya ya, menyebutkan biaya atau memaksimumkan kinerja total. Kalau kinerja maunya dimaksimumkan. Ini dia maunya, nih, tujuan dari penyelesaian kasus ini menggunakan model program linear menemukan penugasan yang akan memaksimumkan kinerja total. Jadi fungsi tujuannya yang maksimumkan. Nih. 7X, dari mana bacanya? Dari sini. XA1, XA2, XA3, XA4. Nah, di sini. Jadi sama kayak transportasi. Tapi bedanya transportasi tadi sisi kanannya itu ada angka nih. Kalau ini semuanya 1. Nah, jangan sampai tidak tahu kenapa nilai sisi kanan pada model penugasan harus bernilai 1. Artinya harus ada 1 pekerjaan yang ditugaskan untuk setiap karyawan. Atau setiap karyawan hanya ditugaskan untuk 1 jenis pekerjaan. Itu ya bedanya. Oke, boleh lanjut. Jadi dari model ini, jadi ciri khas transportasi, Hungarian atau penugasan nih, sisi kanannya 1 semua. Ini ciri khasnya. Next. Nah, ini di running ya. Ketik ini di Lindo, kerjakan dapatnya ini. Nanti nilainya 0011. Artinya 0, jadi si karyawan ini dari A tidak ditugaskan ke 1, dari A tidak ke 2, jadi A-nya cuma ditugaskan ke 4, B-nya ditugaskan ke 3, C ditugaskan ke 2, D ditugaskan ke 1. Gitu. Nah, ini ada contoh lagi. Menugaskan 1 operator setiap tiap mesin, jadi nanti kerja yang mana operator 1, apa ke drill press, apa ke lathe, apa ke grinder. Nah, ini yang mau kita formulasikan. Jadi ini 84 dari mana? Dari sini. Sorry. Ini apa ya? Oh iya. Ini silahkan buat modelnya nanti dicoba. Ini belum ada modelnya. Ini dicoba. Formulasikan modelnya. Nanti kerjakannya pakai Lindo. Itu ya. Coba dikerjakan. Pakai model berarti penugasan. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ada model tertentu. Ini kendalanya. Jadi kalau di running ya ketik model tadi, ya kan? Nah, di run dapatnya ini. Lihat yang value, yang reduce cost nggak usah. Jadi X1156, X2241, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai ke penugasan ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Nah, ini integer programming-nya. Apa integer programming? Artinya dia mau nilai keputusannya bernilai 0 atau 1, yang penting integer.
Jadi kalau mau pakai integer, ketiknya seperti biasa, tapi setelah n ada sintaks yang namanya int. Apa yang mau diintegerkan? Apakah semuanya? X1 sampai X5? Kalau iya, berarti ketiknya int X1, int X2, int X3, sampai int X5. Kalau cuma mau 3 aja nih, 1, 4, 5, berarti yang X2 sama X3-nya dihapus. Nah ini ya. Ketik sama kayak tadi, max subject to n. Nah, di bawah n dibuat nih int-nya, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ini ya, nanti dikerjakan. Nah, baru keluar nih. Yang tadi nggak ada nih, base IP-nya 0. Ada IP bound, 119. Nggak masalah, ini tempat untuk membulatkan IP-nya. Nah, kalau dapat nih, di run dapatnya X1-nya 1, X5-nya 1. Berarti X2, 3, dan 4-nya bernilai 0. Nilai Z-nya 115. Ya, kalau model yang menghendaki nilainya bernilai apa? Bernilai integer pakai int. Oke. Bentar saya ngecas bentar ya. Nah, habis yang ini sih, ini tentang model integer programming. Jadi yang membedakannya cuma di sini. Ketik int-nya di sini. Nah, ini ada int. Kalau int ini tidak diketik, artinya nanti nilainya bernilai real positif. Kan nilai variabel keputusan kita semuanya positif. Lebih besar sama 0 atau positif, ya kan? Non negatif. Kalau kamu tidak membuat int, artinya nanti solusinya ada yang koma, tidak bulat. Kalau dibuat int, pasti solusinya bernilai bulat. Oke, ini materi untuk pertemuan 3. Harusnya yang pertemuan minggu lalu karena cuti bersama sama tahun baru Imlek. Jadi, saya kasih sudah di hari ini. Ada pertanyaan nggak yang pertemuan 3? Semuanya udah ngambil, nggak bisa KPSM lagi. Jadi, tolong bagus-bagus nilainya di sini. Nah, sebelum saya lanjut ke Linggo, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung saya ulang nggak masalah kok. Ada pertanyaan? Ada yang kebingungan? Habis deh, materi Lindo kita habis, cuma itulah Lindonya. Udah pasti kuisnya masuk Lindo, bahan-bahan kuis masuk Lindo. Nah, Linggo ini belum masuk, tapi tadi saya udah kasih kan filenya. Saya kasih pengantar sedikit apa itu Linggo. Nah, kalau Lindo, Linear Interactive Discrete Optimizer, itu cuma bisa menyelesaikan model-model yang bentuknya linear. Ya, tahu modelnya bentuk linear. Kalau Linggo, dia bisa linear dan non-linear. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau model kalian cukup yang linear, ya udah pakai Lindo aja, simple, selesai. Tapi kalau modelnya lebih complicated, pakai Linggo. Dia bisa untuk non-linear dan bisa untuk linear. Oke, lanjut ya. Saya lanjut ke pengantar Linggo. Bahan kuis semuanya tentang Lindo. Lindo ya, nggak Linggo lagi. Nanti Linggo itu untuk bahan UTS. Tapi saya kasih deh materinya. Oke, saya lanjut ya. Ini materi pertemuan keempat. Saya isi aja ya. Jadi pas ya. Saya nggak ketinggalan. Takutnya nanti di Februari ada kegiatan lagi. Nanti takutnya bolos lagi. Lama. Kasihan dosen belakangnya. Jadi pas besok minggu depan pertemuan kelima kita kuis. Saya belum memberikan nilai tugas apapun. Saya berharap kalau bisa nilai kuisnya bagus. Jadi itu cukup itu jadi nilai NTR kalian. Itu aja sih. Sebenarnya nggak perlu sampai semua tugas banyak.
Pastikan hadir. Saya tidak mau susulan, sudah saya bilang dari awal. Pastikan yang penting ada misalnya ada tugas, ada kuis, ada UTS, ikut aja itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke penggunaan Lingo. Sintaks dalam Lingo dan solver dalam Lingo. Nah, ini Lingo. Lingo itu simple tool, ya kan? Dia bisa menyelesaikan seperti yang saya bilang tadi, bisa untuk linear dan non-linear. Sama untuk memaksimalkan keuntungan, memaksimumkan pendapatan, meminimumkan pengeluaran, macam-macam nih, sama. Kerjanya sama seperti Lindo. Nah, yang tadi saya kasih tolong dibuka dulu, dicoba. Kalau kamu jangan sampai sudah mau kuis UTS, Bu, nggak bisa dibuka. Nih, when you start your Lingo, jadi ketika mulai hampir mirip ya tampilannya dengan Lindo. Bacanya ini bukan Lingo, tapi bacanya Lingo. Nggak ada kepanjangannya. Lingo. Kalau itu Lindo. Nah, ini sama bentuknya. Jadi kalau bisa Lindo, pasti bisa Lingo. Cuma beda dikit sintaksnya. Nah, ini. Nanti kamu bacalah ya ini. Ini soal teorinya, contoh soal. Contoh soal. Jadi ada model-model seperti ini, seperti biasa, seperti program linear. Nanti dimodelkan. Jadi kita punya namanya fungsi tujuan. Saya nggak usah jelasin lagi, sebenarnya ini udah ada di depan. Ada variabel itu berarti variabel keputusan, berapa nilainya. Kemudian ada constraint, kendala-kendala. Nah, ketika buat model, seperti ini. Tadi kalau kita kan kadang misalkan X1, X2, X3, ABC. Kalau mau diketik 100 standar, dia ini ada dua jenis komputer ya, komputer standar dengan komputer turbo. Jadi kalau dia jual 100, berarti 100 kali standar, 150 kali turbo. Di Lindo yang kita pelajari tadi, saya kan cuma ngetik 5X1, 5 sama X1, nggak pakai tanda kali. Dia, kalau di Lingo dia tidak kenal. Sintaksnya sama, dia pakai max atau min, tapi setelah max atau min harus ada tanda sama dengan. Itu bedanya di sintaksnya. Kalau kita mau buat 100 X1, berarti 100 kasih tanda bintang X1. 150 X2, 150 bintang X2. Kalau tidak mau didefinisikan, 100 bintang tuh kali ya, 100 kali standar, tambah 150 kali turbo. Di Lingo, setiap baris harus diakhiri tanda titik koma. Kalau enggak, dia akan muncul error. Nanti dia bilang perlu unit semicolon, tanda titik koma. Di kendalanya standar misalnya kecil sama dengan 100 titik koma. Untuk setiap enter ke bawah harus pakai titik koma. Turbo kecil sama dengan 120. Kendala ketiga misalnya standar ada X1 tambah 2X2, jadi standar tambah 2 kali turbo kecil sama dengan 160. Nah, ini modelnya. Apa yang hijau-hijau ini? Hijau-hijau ini tidak wajib ditulis, cuma untuk pengantar. Makanya dia pakai tanda seru, jadi sebagai keterangan. Here is the total profit objective function. Ini adalah fungsi tujuan, jadi nggak usah diketik hijau ini, nggak masalah. Langsung ketik max sama dengan 100, bintang standar tambah 100 bintang turbo. Standar kecil sama dengan 100, turbo kecil sama 120, jangan lupa titik koma. Nah, ini dia cerita, ini kendala yang pertama katanya. Kendala untuk kapasitas produksi, yang ini kendala untuk tenaga kerja. Hijau ini mau kita coret silahkan, tidak masalah. Jadi cukup yang hitam ini. Oke? Paham nggak ini? Nah, kalau di running sama. Nanti dia munculnya seperti ini. Kalau Lingo, dia lebih cantik tampilannya. Di sini ada muncul yang namanya model class. Model class itu artinya kelasnya jenisnya LP, berarti linear programming. Dia bisa recognize sendiri, mengenali model yang kita input tadi. Oh, modelnya linear programming. State-nya global optimum, berarti dapat solusi global optimum. Objektifnya 0, invisibility 0, iteration-nya 2. Tidak ada solusi yang tadi berarti. Oke, ada yang namanya generator memory use. Artinya berapa memori yang digunakan untuk menyelesaikan model ini 3. Tiap komputer beda-beda. Tiap prosesor yang kita pakai juga pasti beda-beda.
Di saya 3, mungkin di kamu ada lebih cepat lagi 1 gitu. Kan beda-beda prosesor, kita punya i3, i5, i7 gitu ya. Runtime-nya 0. Contoh yang lain. Kalau ada 2 variabel X tambah Y 100, X kali Y ya, tambah pakai tambah, kali pakai bintang. Bagaimana kalau X kuadrat? Berarti X bintang X tambah Y sama dengan 100. Oke, ada constraint box tadi, non-zero box, sama ini yang saya bilang tadi. Generated memory use, memori yang dipakai. Elapsed runtime, berapa lama waktu yang digunakan untuk membuat modelnya. Ini solver statusnya tadi, model kelasnya. Kalau dia LP berarti linear programming, QP quadratic programming, cone fungsi cekung, NLP non-linear programming, MILP mixed integer linear programming, mixed integer quadratic programming, ini mixed integer cone, jadi fungsi cekung yang campuran, mixed integer non-linear programming, pure integer linear programming, berarti yang murni, nilai semuanya harus bulat. PIQP, pure integer quadratic programming, PCON, pure integer cone, cekung ya, cekung yang pure integer, kemudian pure integer nonlinear programming. Ini yang mungkin muncul tipe-tipenya untuk model kelas. Kalau state-nya macam-macam, ada global optimum, berarti solusinya dapat optimum secara global, bisa dipakai semua. Local optimum hanya untuk kasus ini. Visible layak, hasilnya ada. Invisible nanti ketika running nggak dapat solusi. Unbounded tidak terbatas. Interrupted modelnya salah. Undetermined tidak dapat ditentukan. Objektif ya nilai fungsi tujuan ya, current value of the objective function. Invisibility berarti kalau dia optimal pasti invisibility-nya 0. Iteration berapa jumlah iterasi. Nah ini ya semua yang saya jelasin tadi. Apa tuh LP? Ini penting ya, harus saya jelaskan. Seperti mungkin saya juga lupa apa sudah saya ulang-ulang. Ketika sidang sarjana, bukan sidang sarjana sekarang namanya, ujian tugas akhir, di saat terakhir kamu semester nanti setelah skripsi, nanti orang akan bertanya, misalnya kamu ngambil mata skripsinya tentang optimasi, apa itu LP? Jadi orang nggak akan nanya, coba dong bantuin saya gimana, tunjukkan saya gimana cara ngentri kamu di Lindo, di Linggo. Nggak. Harus paham konsep-konsep dasar. Ini yang harus dipegang. Jangan tahu prolin. Apa itu prolin? Prolin itu linear programming, nggak usah disebutkan gitu, itu tahu kebalikannya. Prolin itu adalah seluruh ekspresi atau variabel keputusannya di mana fungsinya berbentuk linear, ya kan? Modelnya berbentuk linear dan nilainya itu tidak dibatasi untuk bernilai bulat, nilai keputusannya. Kalau quadratic programming artinya modelnya itu ada fungsi kuadrat di dalamnya. Kalau conic programming, model conic itu artinya model fungsi cekung. Jadi dia ada second order cone, ada program turunan kedua, dan semua variabelnya bernilai kontinu. Kontinu tuh gini, kalau misalnya kita dapat X1-nya 5, X2-nya 7, nah ini namanya discrete. Kalau kontinu tuh misalnya nilai X1 tuh antara 0 sampai 5. Nah ini namanya kontinu. Nah jangan bingung lagi yang mana discrete, mana kontinu. Nanti kalau saya tanya, berapa nilainya? 10, berarti itu discrete. Berapa nilainya? Antara 0 sampai 10, berarti itu continue. Berarti semua di sini. 0, 1, 2, 3, semuanya masuk sini namanya continue. NLP berarti non-linear programming. Modelnya itu berbentuk non-linear, baik fungsi tujuan ataupun kendalanya. Dikatakan non-linear berarti variabel pangkat tertingginya tidak satu, ada perkalian variabel, ada logaritma, ada trigonometri, seperti itu. Mixed integer linear programming berarti dia yang campuran. Mixed integer berarti dia berharap di mana sebagian nilai variabel keputusannya bulat, sebagian lagi tidak bulat. Nah, ini mixed integer quadratic programming. Program pemrograman kuadrat tapi nilainya ada yang positif, ada yang bulat, ada yang tidak. Ini MICON yang tadi fungsi cekung tapi yang mix. Mix itu namanya campuran. Ada yang bulat, ada yang tidak. Nah, ini banyak sekali masih apa ini di atasnya. MINLP berarti mixed integer nonlinear programming.
non-linear ya. Next-nya, PILP pure. Namanya pure itu murni. Artinya semua nilai variabel keputusannya akan bernilai bulat nantinya. Kalau PIKP, kuadratik juga, tapi nilainya nanti yang murni. L itu linear, ini kuadratik. Pikon sama ya, PINLP juga sama. Tapi PINLP itu yang paling sulit. Pure integer nonlinear programming. Pemrograman nonlinear, artinya yang tidak linear, nilainya harus pure integer, benar-benar bulat. Ini katanya, in general, this class of model will be very difficult to solve. Jadi secara umum model ini, PINLP ini sangat susah untuk menjelaskan. For all but the smallest case. The smallest cases. Kalau smallest cases yang variabelnya dikit mudah. Ini field. Jadi ketika Lingo itu dimulai, maka initial state-nya, status awalnya itu akan undetermined. Undetermined. Terus objective field, ada not n garis miring A itu not available. Invisibility field. Jadi nanti kalau dia optimal berarti invisibility field-nya 0. Iteration, berapa jumlah iterasi? Kan tahu ya, kayak seperti Simplex kerjanya sampai berapa iterasi. Beda nanti antara manual dengan yang ini, program. Extended solver status, ini menunjukkannya. Kalau integer programming, dia nanti bilang, oh kalau dalamnya itu pakai branch and bound, pakai global solver, pakai multi-stat solver. Nah ini. Branch and bound dia ketiknya BB, BNB, global atau multi-stat. Best objective, berarti nilai fungsi tujuannya, yang base-nya, yang paling baik. Objective bound, berapa batasan bawahnya atau atasnya. Step, berapa jumlah langkah. Aktifnya berapa jumlah subproblem aktif. Nih, step field-nya, kalau branch and bound, berarti jumlah branching-nya. Kalau global, itu jumlah subproblemnya. Multistat, jumlah solver restart. Nah, kalau di run seperti ini dia tampilannya. Ini compute quick model, jadi hasil cepatnya. Lihatnya sama kok, objective value-nya 14.500. Nanti dia sebutin nih ada variabelnya 2. Nah, model kelasnya LP. Oh, ini model linear programming. Nilainya jadi nilai standarnya 100, turbonya 30. Kalau mau di print, kerjaannya bisa sama seperti di di Microsoft Office ya, tinggal klik print gitu aja, save, paste, semuanya bisa. Di save dulu nih, nanti besok saya lanjutkan lagi bisa. File save as. Kalau Lindo, extensionnya .lg4. File yang kita simpan. Nah, ini cara opennya ya kan. Buka aja Lingo, select open common. Open common. Nah, terus nih, cari double klik aja. Ini contohnya. Kalau ini dia akan lebih memudahkan. Jadi seperti ini. Tidak buat model lagi. Jadi enaknya Lingo, kita tidak perlu model. Dari data bisa langsung kerjakan. Kalau Lindo harus ada model. Jadi kalau modelnya salah. Kalau Lingo main gini aja. Ada 3 warehouse, ada 3 gudang, ada 4 customer. Ini kan yang hijau-hijau ini keterangan. Nah, yang biru dan hitam wajib diketik model .2, sets .2. Sets ini ada apa aja? Ada warehouse nih, gudang. Didefinisikan WH1, WH2, WH3, satuannya capacity. Kalau saya selalu save ini, tidak pernah ingat. Jadi kamu nanti silakan open book. Saya udah ketik ini, saya save kalau saya. Nanti kalau saya perlu model transportasi, saya ganti aja. Misalnya customer, saya mau ganti student. Warehouse, saya mau ganti office. Tinggal ganti. Karena titik-titik ini akan ada ketinggalan. Salah kurang aja titik koma, dia nggak bisa di running. Jadi ini ikut aja add for, add sum. Kadang saya lupa habis add for apa add sum gimana ke bawahnya. Nah, ini boleh. Oke, ini contohnya Lingo. Jadi dia tidak perlu model min sama dengan 5x1 tambah 6x2 enggak. Nah, di running nanti kan dapat solver statusnya. Nah, ini dicoba. Nah, ini diketik persis nanti bisa di running. Saya buka dulu deh Lingo-nya.
Daripada bengong yang mana Linggo. Sekarang udah ada Linggo 19 kabarnya. Saya yang kasih ke kalian itu baru Linggo 13. Linggo 18 saya punya. Misalnya ada yang berkepentingan mau minta silakan, tapi saya nggak bisa share di WA, nggak tahu kenapa. Nggak bisa di-download sama sekali. Nanti saya coba lagi. Karena punya saya ini yang lisensi kemarin. Bingung jadi bisa apa enggak. Kalau Linggo 13 cukup sih. Apa sih beda-bedanya dia ini sama kayak Office lah. Jadi Office itu kan tambah lama tambah update ya. Linggo juga seperti itu. Enaknya semakin tinggi tipenya atau serialnya, dia bisa menyelesaikan model yang dengan variabel yang lebih banyak dan lebih besar. Bisa 200-an. Kalau skripsi kan nggak mungkin cuma 3 variabel, 4 variabel. Nah, sudah kelihatan tampilan Linggo saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini tampilan Linggo sama diketik sama persis. Nah, nanti tinggal di solve gitu. Oke. Nah, saya contoh yang tadi. Tadi max sama dengan 100 ya standar turbo tadi ya. Standar plus 150 turbo. Standar kecil sama dengan 100. Turbo kecil sama dengan 120. Kendala ketiga standar plus 2 kali turbo. Kecil sama dengan 160. Nah, kalau di solver, klik solver, solve. Dia nggak perlu N ya. Kalau di Linggo nggak perlu M, cuma butuh titik koma. Sudah muncul nggak ini sih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah ini saya close. Nah, ini dapat ya. Jadi standarnya nanti 100, nilai X1 lah misalnya, X2 turbonya 30. Nilai Z-nya 14.500. Elapsed runtime tuh waktunya 0,09 detik. Cepat. Memang cepat kan langsung muncul tadi. Gitu. Itu contoh Linggo. Oke? Ada yang pertanyaan lagi nggak? Sudah keluar belum? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Ini ada model nih yang koma. Saya sengaja buat koma ya. Jadi ada koma pakai titik. Ini kalau pakai si Lindo ya. Ini model awal ya. Nah, kalau ini kan kita dulu saya pernah kalau ngajar program linear pasti pertama-tama cerita pakai grafik nih. Grafik itu kalau 2 variabel bisa, kalau lebih nggak bisa. Ini teorinya nggak saya baca lagi ya. Nanti coba grafiknya. Nah, ini dikerjakan pakai Linggo seperti ini. Modelnya. Ketik N juga boleh, nggak ketik juga bisa di-run kok. Ini dapatnya. Sama ya tampilannya seperti Lindo. Jadi asal paham aja sih buat yang ini. Nah, ini dicoba. Nah, ada GIN, dia ada add GIN. GIN itu general integer. Jadi ada model nih. Kamu mau nilainya bernilai bulat ya. Artinya nilai X1-nya 2, X2-nya 3, bukan 2, sekian, 3, sekian. Pakai add GIN. Jadi sebelum N pakai A itu A lingkar add GIN. Apa yang mau diintegerkan? X1. Kalau X2 juga mau diintegerkan, klik add GIN X2. Oke? Nah, seperti ini. Ini kalau di running biasa dapatnya pas nih 2 dengan 2. Kebetulan. Jadi kalau dia pakai add GIN, ini belum di run. Ini dicoba di run nih, nanti dicoba diketik. Kamu coba tanpa add GIN dengan add GIN. Nanti lihat beda hasilnya. Ini contoh lain lagi, nih model yang lain. Di running seperti ini. Sama ya, yang analisis sensitivitasnya nggak usah saya baca lagi ya. Tadi kan udah nih. Oke.
Increase itu plus, decrease itu min. Nilai Z-nya 72, X1-nya 2, X2 2 untuk model yang ini. Oke, habis. Ujiannya simpel sih, tujuannya saya cuma ada soal, bisa diformulasikan, dikerjakan pakai Lindo, itu aja. Linggonya nanti. Habis materi saya hari ini, ada pertanyaan kah? Ada yang perlu saya ulang?